mungkin itu Satria. Oke. Oh, jadi peranannya itu menaikkan ya, menaikkan biaya produksi apa gimana tadi? Mesejahterakan. Gimana Satria? Tadi peranannya pemerintah apa? Mungkin kurang jelas terdengar di sini, Kesatria. Men- Menyetabilkan harga bahan pokok Satria. Oke, oke. Oke, tapi ini Kesatria, apa ya? Setelah pandemi ini kan ada masalah yang diluncurkan oleh pemerintah sendiri itu menaikkan harga BBM Kesatria. Jadi itu Ya. bisa saja mempengaruhi untuk bisa saja mempengaruhi bahan-bahan yang lain ikut juga naik karena BBM ini sangat berpengaruh untuk keseluruhan sektor. Jadi gimana pandangan Kesatria dengan ini kenaikan BBM ini? Yang lumayan menyulitkan juga sih untuk petani menurutku Kesatria. Ya, kalau pandangan untuk kenaikan BBM, terutama pandangan umum saya, kalau untuk di daerah Kalimantan, pertama tidak seperti yang di Jawa ataupun di tempat lain mungkin. Jarak tempuh Kalimantan antar kabupaten itu sangat jauh. Mungkin kita yang hidup di kota, oke kita mendapatkan bensin, kalau di POM itu 10.000 untuk sekarang. Nah, untuk pertalite-nya sendiri, dari harga 8.000 naik ke 10.000 kemarin kenaikan BBM. Nah, ketika kita melewati untuk antar kabupaten, pasti di situ kita melewati, walaupun jalan itu bagus, melewati pertengahan hutan. Di situ kemarin sebelum naiknya BBM, saya itu pernah jalan antar kabupaten itu di sini untuk eceran sendiri, di sini 10.000, untuk di sana itu saya bisa dapat 18.000 per liternya. Perbedaan sangat jauh. Apalagi ketika ini naik ke 10.000, mungkin bisa 20 bahkan 22, info dari teman-teman yang melakukan perjalanan tersebut. Dan untuk di daerah sini sendiri, problemnya, isu-isu daerahnya yaitu satu, masih mengantri kita. Pengantrian itu panjang betul untuk mencari BBM tersebut, terutama di Pertalite maupun di solar. Dan kemarin sempat ada pembicaraan mau dibangun Pertamina lagi. Cuma ketika pembicaraan itu ada, pasti ketika membangun Pertamina, kalau ya bahasa anunya, permainan oknum lagi. Ya, kembalinya ke situ. Dan untuk pertanian sendiri pertama ya kita pasti tidak bisa tidak menggunakan BBM tersebut. Jadi harus kita menggunakan, karena ketika pertanian sendiri kita lihat di Kaltim sendiri untuk perkebunan sangatlah banyak. Nah, itu untuk memuat, untuk memanen ke sana kemari pasti menggunakan bahan bakar, dan bahan bakar tersebut ketika dia naik, cuma penghasilan UMR maupun UMK di kabupaten itu tidak naik, itu sangatlah mempersulit, terutama untuk petani sendiri. Saya kembalikan ke Satria. Oke, oke terima kasih atas pandangan Kesatria. Jadi mungkin bisa ya Kesatria kita buka tanya jawab untuk malam hari ini. Mungkin ada penonton kita yang setia ini ingin menanyakan perihal tentang pertanian mungkin. Bisa ya Kesatria kita buka pertanyaan. Siap ke Satria. Ketika saya ada pertanyaan, saya bisa menjawab, ya pasti saya jawab. Ketika saya tidak menjawab, mungkin bisa saya cari dulu, ataupun ada teman-teman yang bisa menjawab, mensupport, karena di sini kita kan bukan bentuk istilahnya saya yang lebih tahu, tidak, karena kita di sini nih kan sama-sama sharing, yang mempunyai lebih banyak ilmu ya dibagi. Ketika saya tidak punya, Kesatria ada, ya silahkan bagi ke saya. Ketika saya ada dan Kesatria belum tahu ataupun masih belum terlalu jelas, ya saling berbagi. Oke, baik Kesatria. Jadi di sini Kesatria ada yang bertanya.
itu dari Cikidans, itu menanyakan bagaimana menurut kakak perihal industri pertanian dan jumlah petani keluarga yang semakin hari semakin kurang. Penguasaan lahan produktif tidak lagi dimiliki oleh petani keluarga. Solusinya itu apa, Kak? Jadi dia menanyakan itu perihal industri pertanian yang juga dan juga perihal bertani itu berkurang sehingga semakin ke sini itu jumlah keluarga pertanian itu semakin berkurang. Jadi bagaimana menurutnya Kesatria mengenai pertanyaan ini? Ya, untuk ini membahas regenerasi berarti ya, regenerasi karena kita di sini ya termasuk kita di Pokmasepi. Di Pokmasepi itu kita dari pertanian ya kita kembalikan lagi ketika jangan gengsi kita menjadi petani. Nah, karena regenerasi dari bapak-bapak kita, dari orang-orang tua kita yang petani, itu bisa menghidupi kita sampai kita kuliah begini. Nah, apalagi ketika ada yang di sini mungkin jurusan agroteknologi untuk mengembangkan pertanian. Nah, yang semula mungkin 6 bulan baru bisa panen, 4 bulan bisa panen, bagaimana kita meminimalisir agar bisa panen mungkin dari 4 bulan ke 3 bulan atau 6 bulan ke 5 bulan dan hasil panen pun bisa melimpah. Nah, itu kan termasuk agroteknologi. Agroteknologi dia mengembangkan teknologi-teknologi di bidang pertanian tersebut. Nah, dan kita di sini termasuk pemudanya ya yang namanya sekarang banyak memandang gengsi. Jadi dari jebolan pertanian mungkin lari-larinya ke tambang. Kalau di area Kaltim sendiri kebanyakan karena kita melihat oh oke, kita gaji segini, gaji tambang besar, cuman kita terkekang oleh waktu. Dan ketika kita menjadi petani, tidak harus gaji kita itu kecil terus. Ketika bisa meminit itu tadi yang saya bilang dari 4 bulan ke 3 bulan, hasil bisa melimpah, itu nanti bahkan untuk melihat sisi gajinya itu bisa lebih besar daripada tambang. Tapi pandangan mereka, ya tidak ada yang namanya kita membangun usaha, menanam sendiri, merawat sendiri, dan bisa menghasilkan hasil, itu sangatlah susah. Beda sama kita bekerja di tambang, sudah disiapkan, tinggal kita membawa aja. Nah, mungkin itu aja, Kesatria. Oke, terima kasih. Jadi ada lagi nih pertanyaan dari penanya yang tadi yaitu Cikidans. Jadi dia menanyakan itu juga bagaimana menurut kakak mengenai tengkulak, yang mana kita bisa lihat tengkulak ini bisa saja membantu petani, bisa juga mencekik petani, yang dimana kalau tengkulaknya yang memihak kepada petani mungkin bisa saja dia akan sangat membantu untuk petani, yang dimana membantu untuk mendistribusikan hasil pertanian. Tapi kalau tengkulaknya ini posisinya itu ingin menguntungkan diri sendiri, itu bisa saja mencekik petani, yang mana tengkulak ini itu bisa mengatur harga, yang dimana pabriknya, misal pabriknya itu harganya tinggi, itu tengkulaknya ambilnya murah gitu. Jadi bagaimana pandangan kakak mengenai tengkulak ini? Di kedua sisi ini kak, dari tengkulak bisa saja membantu atau tengkulak yang mencekik petani. Ya, untuk pertama ya, tengkulak Iya, yang membantu. Tengkulak yang membantu istilahnya yang namanya kita pertanian, tidak mungkin pertanian menanam padi ataupun perkebunan itu tidak mungkin di tengah kota, ya kan? iya, Jadi itu tempatnya ya paling tidak di pinggir kota ataupun jauh dari kota. Nah, untuk pendistribusian, untuk lari ke menjualnya, untuk lari menjual ke kota maupun mengarahkan ke PT-PT, itu pasti butuh yang namanya tengkulak tersebut. Ketika adanya tengkulak yang menampung dari mereka karena mereka tidak memiliki kendaraan sendiri mungkin,
tidak ada biaya operasional, lebih baik dijual ke tengkulak. Nah, itu salah satu bantuan dari tengkulak. Cuman untuk yang namanya tengkulak itu pasti mengambil untung. Nah, ketika untung tersebut bisa lebih besar, nah itu permainan 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 tengkulak. Bisa saja, oh harga di sana tinggi atau harga di sana rendah. Nah, jadi di itu sebar isu aja. Jadi dia bisa merendahkan harga tersebut, padahal dia melempar hasil panen tersebut dengan harga yang tinggi. Harga yang tinggi, dan ketika kita yang hidupnya hanya di lingkup kampung tersebut, di pertanian hanya di lingkup kampung, kita tidak survei, tidak adanya mungkin pengarahan atau penjelasan tentang harga. Nah, kita tidak tahu. Jadi enak tengkulak itu mempermainkan kita. Apalagi kita yang sudah bapak-bapak kita ataupun saudara-saudara kita yang sudah berumur, tidak mungkin dia tahu yang namanya, kebanyakan tidak tahu yang namanya, orang bilang zaman now itu gadget dan lain sebagainya. Nah, untuk memainkan, melihat harga-harga dari atas itu bagaimana, nah itu tidak tahu. Jadi dia mengikuti aja, mengikuti alur jalannya, mungkin seperti sawit harga 1.800, dia mengikuti tengkulak tersebut, padahal harga di atas bisa lebih tinggi. Cuma karena ketidaktahuan tersebut, sehingga aturan dia mendapat lebih tinggi, tengkulak ini bisa bermain dengan bebas, yang diartikan tadi ya seperti teman kita bilang, itu mencekik petani. Mungkin itu Kesatria. Oke. Terima kasih Kak Satria. Jadi lagi-lagi kembali ke pengetahuan dan akses ya untuk mengurangi tengkulak itu ya Kak Satria. Mengurangi tengkulak Siap. yang mencekik itu. Oke, jadi ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman yang lain, yaitu bagaimana tanggapan akan BBM yang mencekik petani? Ini kayaknya sudah dibahas ya tadi. Ya siap Kesatria. Cuman Oke. kalau memang mau dibahas lagi bisa juga, karena kan ada teman yang mungkin dari Patma Kesatria yang baru masuk ataupun baru bergabung, sehingga dia tidak mengikuti dari awal. Jadi kita mungkin bisa sedikit menjelaskan pendapat kita, Ya. walaupun yang namanya pendapat itu kan tidak harus semua benar, karena namanya pendapat kita kan ya dari diri kita, dari pemikiran orang lain mungkin ada yang berbeda begitu. Oke. Jadi ini ada lagi itu tanggapan dari penanya tadi nih Kak. Dia mengatakan tengkulak itu tidak pernah membantu karena tengkulak salah satu rantai yang membuat distribusi pasar itu semakin panjang. Jadi rantai panjang akan membuat harga di hulu semakin rendah. Oke, jadi mungkin jelas sih menurutku masuk di akal karena rantai di tengkulak itu sebagai rantai perpanjangan tangan pasar kayak gitu, sehingga ada pemotongan harga setiap tangan yang mengambil pasar. Oke, tapi tadi mungkin saya sampaikan sedikit ya. Tadi pemantik kita itu menyampaikan bahwa tengkulak itu membantu bagi petani yang kekurangan akses ya untuk membawa eh, ke pabrik hasil pertaniannya. Itu mungkin posisi tengkulak yang membantu mungkin saudara Cikidans. Dan juga masih ada pertanyaan lagi dari Cikidans. Ini mungkin sebagai solusi ya dari pertanyaan tadi. Bagaimana menurut kakak perihal koperasi tani untuk menghilangkan kekurangan ketergantungan sama tengkulak? Oke, jadi mungkin posisinya koperasi ini sebagai pengganti sebagai pengepul ya untuk hasil pertanian gimana nih tengkulaknya? Atau mungkin oke, kembalikan saya kepada pemantik nih. Bagaimana pendapatnya Kesatria itu mengenai
perihal koperasi tani untuk menghilangkan ketergantungan sama tengkulak. Nah, ya kalau pandangan saya soal koperasi itu memang bagus. Cuma kebanyakan koperasi itu dia ketika kita menyetor ke sana kita mendapat nota dan Hmm. sebulan ke depan baru bisa dicairkan nota tersebut. Jadi ketika orang yang membutuhkan dana untuk pembiayaan keluarga dan lain sebagainya, untuk sekolah anak, untuk bensin sehari-hari, untuk operasional dan lain sebagainya, itu ketika kita lari ke koperasi, pasti dia akan susah karena dia harus menunggu di bulan depan baru uang itu ada. Ketika kita lari ke tengkulak, nah tengkulak ini ketika kita sudah mengasih barang, sudah barang ke sana, sudah ditimbang dan lain sebagainya, uang itu langsung keluar. Nah, itu mungkin perbedaan antara koperasi. Ketika koperasi itu mungkin bisa ketika kita menjual bisa langsung mengasih uang tersebut, ya bisa sangat membantu malahan. Cuma kebanyakan koperasi sekarang kan dia ketika kita menjual barang ke dia di bulan depan uangnya baru dikasihnya. Nah, jadi termasuk koperasi, koperasi itu dia memutar modalnya juga. Jadi kalau langsung mengasih ke sana kemari, keuntungan akan sedikit juga. Kebanyakan dari koperasi begitu, makanya ada yang jual malah lebih banyak yang jual arah ke tengkulak karena ya kebutuhan sehari-hari. Ya mungkin itu. Oke. Oke, jadi mungkin kakak bisa sampaikan sedikit nih, memberikan kami pengetahuan sedikit mengenai koperasi itu. Mungkin ada yang kurang paham mengenai konsep koperasi. Termasuk mungkin saya sendiri itu tuh kurang memahami mengenai konsep koperasi. Mungkin kakak bisa jelaskan sedikit mengenai koperasi ini, bagaimana sih konsepnya untuk petani? Kalau konsep Iya, koperasi sendiri iya, iya. yang saya ketahui ya, karena saya juga tidak terlalu masuk ke dalam mengetahui koperasi, cuma sedikit ada yang saya ketahui. Ketika ya seperti yang saya bicarakan tadi, ketika kita membawa barang, menjual barang ke koperasi, itu pasti menjual hari ini. Contoh hari ini di tanggal 15. Jadi di tanggal 15 bulan depan hasil hasil penjualan kita 15 tanggal 15 bulan kemarin itu uangnya baru dikasih di tanggal 15 bulan depan. Kebanyakan. Tapi ada juga koperasi yang langsung ngasih di tempat ketika kita menjual. Nah, sudah ditimbang dan lain sebagainya, ada yang kasih langsung uangnya. Cuman kebanyakan harus di bulan depan. Jadi kita hanya dikasih untuk notanya. Dikasih untuk notanya, di bulan depan nota itu disetorkan lagi, baru uang itu bisa keluar. Itu kebanyakan termasuk di tempat saya sendiri, kebanyakan koperasi begitu. Oke, eh, terima kasih Ksatria. Jadi ini ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin dari saudara Ibnu Munsir, mungkin pertanyaannya apa dampak dari kenaikan BBM bagi pertanian? Jadi mungkin saya sampaikan sedikit kepada Ibnu Munsir. Mungkin pertanyaan itu sudah dijawab oleh Ksatria kita dari oke oleh pemantik kita. Jadi mungkin saudara mungkin bisa nanti melihat jawabannya di YouTube kita yang bakal diupload oleh Pop Mas Epi itu sendiri. Oke, mungkin saya persilahkan kepada penanya yang lain yang ingin memberikan pertanyaan mengenai seputaran pertanian. Oke, kami kasih waktu berapa menit nih? Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin kita kembalikan kepada MC ya. Oke, sekali lagi saya persilakan kepada penonton yang ikut live hari ini. Mungkin yang ingin menanyakan, silahkan. Yang ada pertanyaannya silahkan ditanyakan langsung melalui chat. Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman
penonton atau teman-teman pendiskusi hari ini. Jadi mungkin kita akhiri diskusi kita malam hari ini. Jadi sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Kesatria Ervan atas kesempatannya memberikan pengetahuan yang banyak mengenai masalah sawit di sana, yang mana sawit ternyata itu memproduksi eh, apa ya ratusan ton itu bisa menghasilkan per liternya itu apa bisa menghasilkan banyak liter dari minyak. Yang menjawab ya pertanyaan kami eh, kenapa minyak itu bisa langka tapi di Kalimantan itu banyak minyak gitu. Mungkin sedikit menyampaikan seputaran pengetahuan mengenai minyak. Oh ini ada lagi yang bertanya ke Satria sebelum kita tutup. Jadi ini pertanyaan terakhir ya. Oh ada tanggapan sih Satria dia sampaikan itu Mas Agus 99 dia sampaikan biasanya juga kalau koperasi ada potongan persen dari hasil penjualan untuk operasional koperasi. Oh jadi ada potongan juga ya soal koperasi itu. Oke lanjut mungkin dan selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang setia dalam menonton kegiatan kita hari ini dan jangan lupa teman-teman untuk yang ingin memberikan pertanyaan dengan pemantik kita bisa DM Pop Masepi atau DM saya atau langsung ke Ksatria Ervan itu sendiri yang ingin berdiskusi. Oke, saya kembalikan mungkin kepada MC untuk menutup acara kita malam hari ini. Baik, terima kasih untuk pemantik dan moderator yang sudah menyempatkan waktu dalam acara podcast Pop Mas Happy DPP X DPW pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman Padma Kesatria yang sudah mengikuti podcast dari awal hingga akhir. Tidak terasa kita sudah melaksanakan live Instagram selama 46 menit dan acara pada malam hari ini cukup lancar. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang sudah menonton live pada malam hari ini. Saya akhiri untuk live pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, terima kasih.